Kita pernah bertanya dengan diri kita, kenapa kita belum melayani? Bukan semua orang ada kemauan untuk melayani. Kalau kita tengok di sekeliling kita sendiri, boleh dikatakan yang melayani itu adalah orang yang sama. Maksudnya apapun juga pelayanan, sekolah minggu, pelayanan di mimbar ataupun yang tarian rebana, kita boleh nampak semua yang melayani itu adalah orang yang sama, muka yang sama. So kita ada tertanya diri kita yang ada di sini, kenapa kita perlu melayani? So kita tengok di dalam Galatia 5 ayat 13. Kita boleh baca sama-sama. 1, 2, 3. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan di dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Amin. So daripada firman ini kita boleh nampak kenapa kita melayani. So, daripada firman ini mengatakan yang kita diselamatkan bukan untuk melakukan perkara yang sia-sia. Amin. Kita diselamatkan untuk melayani seorang akan yang lain. Tidak kisah orang itu di sekitar kita di sini ataupun di lingkungan komuniti kita. So, itu tujuan kenapa kita perlu melayani. Next. So, maksud melayani dalam bahasa Yunani dia berbunyi diakenio. Artinya melayani sebagai pelayan ataupun diaken di dalam gereja. So, melayani sesama adalah sebagai wujud cinta kasih kita kepada Tuhan yang telah memerdekakan kita dari dosa. Siapa yang telah menyelamatkan kita? Kita tanya, siapa yang telah menyelamatkan saya? Adakah yang menyelamatkan kita itu adalah disebabkan kita punya kebaikan sendiri ataupun disebabkan kita punya kehebatan? Tidak. Kita diselamatkan oleh Yesus Kristus. Macam mana dia selamatkan kita? Dengan cara mati di atas kayu salib. Jadi kita kena hargai pengorbanan Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan kita. Dia bukan hanya melayani, tetapi dia gunakan nyawa dia untuk menyelamatkan kita daripada dosa, dan disebabkan itu kita diselamatkan. Dan apabila kita diselamatkan, keselamatan kita ini bukan sia-sia. Maksud dia, kita kena melakukan pekerjaan yang lebih lagi untuk melakukan perkara yang sama. Biarpun kita bukan Yesus, tetapi kita boleh mencontohi apa yang Yesus sudah lakukan, yaitu kita menggandakan keselamatan itu. Kita sudah diselamatkan oleh Yesus. Jadi takkan kita mahu hentikan keselamatan itu dengan kita sahaja kan? So kita kena gandakan. So macam mana mahu menggandakan? Kita kena melayani. Kita kena mengabarkan Injil ataupun berita baik kepada orang yang ada di sekitar kita, sama ada yang sudah mengenal ataupun yang belum mengenal Yesus. Amin. Next. So siapa dan apa sahaja pelayanan yang kita boleh lakukan? Next. Pertama, melayani Tuhan. So kita boleh baca di dalam Markus 10 ayat 45. Mari kita baca. Kerana Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Amin. Macam yang saya katakan tadi, Yesus dia datang ke dunia bukan untuk dilayani, tetapi dia melayani. Dan dia bukan hanya melayani biasa-biasa, tau. Dia bukan, sebab kalau kita baca Alkitab kan, dia pergi ke sana ke sini, bukan hanya itu sahaja, tetapi dia telah pakai diri dia, nyawa dia untuk menyelamatkan kita. Sebab kalau hanya dengan pelayanan, kalau sebelum ini ya, kalau sebelum Yesus mati di atas kayu salib, kita tidak akan hanya diselamatkan dengan hanya jalan ke sana ke sini melayani. Selagi Yesus tidak mati di atas kayu salib, sebab Yesus yang telah menoktakan semua untuk kita. Amin. Jadi kita hanya
perlu meneruskan apa yang Yesus sudah lakukan di awal dia. So Yesus adalah teladan kita untuk melayani. Dia pergi ke sana ke sini, dulu tidak kereta tahu. Dulu jalan kaki. Kalau kita baca firman kan, kita tahu lah macam mana muka bumi yang ada di sekitar Israel. So, saya belum pernah pergi sana. Gunung Genang. Tapi kalau kita baca firman, dia Yesus berjalan kaki. Saya tidak pernah nampak Yesus menaiki kendaraan, kereta ataupun terbang ke sana ke sini untuk melayani. So, bagaimana dengan kita yang disediakan dengan banyak kemudahan? Pergi Bukit Lanjan sahaja diambil oleh Yati. Pergi ke Lubi diambil oleh Yati. So, semua dengan kendaraan. So, tidak perlu lagi berjalan kaki untuk melayani. Jadi kita sudah ada contoh sebenarnya. Biarpun kita tidak boleh melakukan 100% yang Yesus sudah lakukan, tetapi kita boleh guna Yesus sebagai teladan kita. Kita boleh jadikan Yesus sebagai teladan kita untuk melayani. Sebab Yesus lebih dulu telah melayani kita. Amin. So, bagaimana kita boleh melayani Tuhan? Pertama, kita harus mengenal Tuhan. Bukan hanya tahu, tapi kena kenal secara pribadi. Semua orang tahu Yesus itu siapa. Semua orang tahu Tuhan orang Kristen itu siapa. Kan? Kalau mungkin kita tanya, kita punya kawan yang orang M itu kan, saudara kita, mereka pun tahu juga siapa itu Yesus. Tapi mereka tidak betul-betul mengenali siapa itu Yesus. Seperti mana kita mengenali Yesus. Amin. Jadi kita harus mengenali Tuhan secara pribadi kita. Bagaimana cara dia, senang sahaja. Kita tidak perlu buat yang terlalu luar biasa. Kita hanya perlu menyembah. Menyembah siapa? Menyembah Tuhan. Seperti yang kita lakukan setiap Ahad. Kita menyembah Tuhan. Jadi dengan cara menyembah Tuhan, mendekatkan lagi diri kita dengan Dia. Dan kita berdoa kepada Dia. Bukan dengan ada masalah kita buat status, kita post sana sini. Mungkin ada juga lah yang akan memerhatikan. Tetapi setakat memerhatikan. Kalau orang itu berpikiran positif, dia akan bantu kita. Apabila melihat kita punya status yang bukan-bukan. Tapi bagaimana kalau orang yang melihat status kita itu suka membawa, suka membatu api? Apa yang akan terjadi dengan kita? Kalau kita post yang bukan-bukan lagi, kalau kita terkena dengan orang yang memperhatikan itu, yang orang yang tidak oke, nayalah kita. Orang itu tidak dapat menolong kita, tapi akan lagi membuatkan kita jatuh lebih lagi. Jadi apa cara dia? Kalau kita ada masalah, kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan. Sebab pertolongan orang lain itu limited. Tidak seperfect Tuhan tolong kita. Orang boleh tolong, tetapi pahamkan maksud saya, setakat begitu sahaja. Maksudnya limited. Tetapi dengan Tuhan, kita berdoa dengan Tuhan, yang mustahil boleh jadi mungkin, mustahil akan terjadi. Jadi sabar saja berdoa. Amin. Terusnya macam mana? Harus mengenal Tuhan. Membaca apa? Membaca ini. Baca status. Baca Alkitab. Alkitab. Baca firman Tuhan. Saya percaya kita semua ada firman Tuhan di dalam ini kan. So, jangan lupa baca firman Tuhan. Pendek-pendek pun bacalah firman Tuhan. Sebab kalau kita tidak baca firman Tuhan, macam mana kita mahu mengenal Yesus, mengenal Tuhan? Kalau kita tengok, kita cakap, oh, saya sering kali melihat movie yang berkaitan dengan Yesus. Itu tidak cukup, saudara. Itu tidak cukup. Kenapa? Sebab kita boleh belajar tentang Yesus dalam ini semua, dalam Alkitab.
Semua yang kita mahu belajar tentang Yesus semua ada di dalam Alkitab. Jadi kita hanya perlu membaca Alkitab dan kita renungkan firman yang sudah kita baca. Kadang-kadang saya bacakan, saya tidak akan paham on the spot apa yang saya baca. Tapi bila seiringnya waktu, apabila saya ada masalah, firman yang saya baca 10 tahun yang lalu, dia akan pop keluar dalam pikiran saya, dalam hati saya. So, firman yang waktu itu saya baca 10 tahun yang lalu, saya tidak tahu apa function dia dalam saya punya kehidupan pribadi saya. Tetapi apabila saya menghadapi situasi yang sulit dan bermasalah, firman itu yang saya sudah baca itu berkurun yang lalu akan membantu saya. Dia akan secara otomatis keluar. Jadi bayangkan kalau kita tidak pernah baca firman Tuhan, ketika kita ada masalah, apa yang akan membantu kita? So itu saya alami sendiri. Tidak semestinya firman yang kita baca itu kita akan paham on the spot apa kegunaan dia dalam kehidupan pribadi kita. Tetapi apabila kita memerlukan itu, percayalah, firman itu akan muncul secara otomatis dan itu akan membantu kita sangat banyak dan tidak akan buat kita jatuh di dalam masalah kita. Amin. Amen. So next, mendengarkannya dan taat kepada perintahnya. Ini sangat susah tahu melakukan. Taat kita boleh nampak di dalam apa? 1 minggu sekali pergi mana? Ahad, pergi gereja. Jadi minggu lalu saya ada skip lah. Mungkin saya tidak taat, tidak. Saya sudah beritahu kepada EJK yang saya kurang sehat. Dan hari Isnin lalu, minggu ini saya ada pergi buat X-ray paru-paru. Sebab seminggu yang lalu saya ada jangkitan kuman dalam saluran pernafasan saya. So hari itu saya agak teruk lagi. Ya jangkitan kuman kan buat badan kita jadi lemah. Dan saya batuk. So saya berpikir mungkin saya akan mengganggu ibadah. Dan badan saya sendiri pun waktu itu masih lagi lemah. Dan saya on off, saya kerja. So minggu lalu saya tidak datang. So sebenarnya ketaatan kita itu pertama-tama boleh nampak daripada kedatangan kita kepada ibadah Ahad. So kita hanya perlu setia datang, bukan mengharapkan apa-apa, tetapi karena Tuhan. Amin. So bersyukurlah kita di sini setiap Ahad kita nampak muka-muka yang sangat luar biasa. Kita boleh melayani keluarga. Kalau yang belum berkawin, jangan cakap saya tidak ada keluarga. saya belum berkawin, tetapi saya ada keluarga. Keluarga saya di kampung. Saya ada mak, ada bapak. Belum, soon. Oke, so jangan sedih yang bujang-bujang tuh. Amin. Jangan sedih. Kamu taat saja kepada Tuhan, akan muncul lah tuh. So kamu punya keluarga. Yang bujang adalah mak, ayah, adik beradik. Amen. So kalau yang berkeluarga, suami istri dan anak-anak. So ini melayani keluarga. Saya ambil di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Saya baca. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Saya percaya dalam keluarga kita bukan semuanya sama iman dengan kita. Betul tak? Contohnya dalam keluarga, jangan panggil jauh lah, saya sendiri. Dalam keluarga saya sendiri, bukan semua sama. Paham tak? Dia punya iman, levelnya bukan semua sama. Bukan saya cakap saya tinggi, bukan. Tetapi ada yang kita selalu dengar, setahun sekali muncul, ataupun setahun 2 kali muncul. Lebih kurang begitulah. So, apa fungsi kita yang ada di sini? Kita kena layani keluarga kita. Pelayanan di dalam sebuah keluarga, kita boleh mulakan daripada paling dekat, ayah kita, ibu kita, dan kita punya adik-beradik.
Dan kalau kita malu keluar melayani orang lain, kita boleh start dari rumah kita sendiri. Kalau kita cakap, oh saya jauh dari family, ya tipulah. Akan kita tidak teleponkan. Mas saya selalu tanya itu ini tahu dengan saya. Kalau dia tidak, saat dulu kami sembahyang di PCS. Terus sekarang, dorang sebab di kampung kami paling dekat gereja itu adalah SIB. Terus sebelum PCS dengan SIB, dia ada banyak gap, ada banyak perbezaan di dalam inilah cara menyembah Tuhan. Memang pakai Alkitab yang sama, tapi dia ada banyak perbezaan. So masa orang berpindah itu kira macam sebuah kejutan lah, kejutan budaya untuk mereka. So mereka, mak saya dia rajin tanya saya, dia cakap betulkah begitu begini, ini oke kah, ini bolehkah, dia akan tanya saya macam tu. So saya pakai apa yang saya sudah belajar di sini, saya layani mak saya lakukan apa yang saya boleh lakukan. So pelayanan itu kita boleh sebenarnya start daripada keluarga kita sendiri. Kalau kita segan, masa Tuhan pasti akan buka ruang untuk kita untuk memulakan pelayanan di dalam keluarga kita. Kadang-kadang kan ada satu situasi yang sebenarnya kita tahu apa yang parents kita buat itu berdosa, tetapi kita sebagai anak Tuhan kan, kita tidak boleh terus secara otomatis akan macam tengging mereka ataupun cakap yang oh ini benar sebenarnya berdosa. Kita kena pakai hikmat. Tuhan akan bagi itu masa untuk kita tegur mereka. So, ini ada saya ada kesaksian. Ini dengan bapak saya. Pernah dengarkan itu beli nomor? Pernah kan? Pernah beli, bukan pernah saya tidak dengar, tahu pernah beli. macam mana saya tidak pernah. Pelanggan. Tapi setiap kali saya balik, 10 tahun saya akan mendengar 10 tahun saya jadi pelanggan. perkara ini di kampung, di rumah saya. Dia cakap, saya sudah beli nomor tapi tidak kena. Maksudnya mungkin tidak menang kok, tidak menang hadiah. So, saya berpikir, saya rasa saya sangat bergumul. Saya sangat bergumul dengan situasi itu. So, saya tahu benda itu berdosa. So, kita tidak tahu lah dosa dia besarkah kecilkah. Sebab yang kita tahu dosa itu upah dia adalah maut. So, kita tidak boleh level dosa itu setinggi mana. Lagi-lagi itu adalah melibatkan kita punya orang tua. So apa yang saya lakukan waktu itu saya doa dengan Tuhan. Bagaimana saya boleh tegur mereka? So saya tidak boleh, sebab saya sangat tegas. Kalau dia cakap hitam-hitam lah kami kena buat. Tapi itulah kita kena pakai hikmat. Saya tidak boleh macam tiba-tiba cakap dengan mereka jangan beli nomor lagi. Sebab ini benda berdosa. Saya tidak dapat cakap macam begitu. Tapi ada satu ketika last year, suatu kami melancong di Langkawi, ada satu kali punya saudara nih, dia pinjam duit. Masa saya dengar mak saya dengan bapak saya keluar masuk cakap, bukankah dia baru menang nomor bulan lalu? Kira macam dia punya hadiah atau dalam 2000 lah saya dengar. Macam 2000. Dia pergi simpan mana duit dia? Baru beberapa bulan. Lepas itu mau pinjam lagi duit, mau lagi on the spot, macam-macam tu. Kan kami di Langkawi, lepas itu masa tu dekat ni lagi di resort. So macam mana mau ni? Dorang punya ni kan pikiran kan. Kalau bapak saya kan dia tidak dapat online banking. So dia tanya kami. Dia tanya lepas tu cakap, oh kami pun kurang, so kenapa kali sekarang macam tu. So mak saya bising-bising, taulah kan mak. Dia popet, masa saya terdengar dia cakap macam ni, bukankah baru dapat 2000? Lepas tu terus saya bukan dapat idea. Terus saya ingat tentang pergumulan saya sebelum itu. Terus saya cakap dengan mak saya, Mami, saya cakap, macam mana duit itu senang masuk, senang juga dia keluar. Paham tak? Bagaimana kita dapat senangnya duit itu, senang juga dia keluar. Dia persoalkan, mak saya persoalkan, bagaimana 2000 baru dapat, lepas tu mau pinjam lagi dengan duit dengan mereka. So saya tidak cakap lah yang mereka buat itu adalah dosa, tapi saya berdoa dengan Tuhan supaya apa yang saya katakan itu mereka dapat fahami, serap, boleh paham kan? So kalau yang main nombor tuh janganlah.
Senang masuk, senang keluar. Senang masuk, senang keluar. Gaji sudah Itu masuk saja yang pun saya senang katakan. Apalagi So, itu kan. masa saya katakan itu kan, saya tidak tahu dari mana saya dapat itu, tapi saya tahu itu adalah Roh Kudus yang bantu saya untuk selesaikan pergumulan saya. Amin. Dan saya balik dalam beberapa kali lepas itu, saya tidak pernah dengar lagi mereka kata nih naik nomor. Kalau saya harap betul-betul sudah nih lah, betul-betul sudah stop. Sebab kita punya nasib bukan di tangan itu nomor, tapi di tangan Tuhan. Amin. Amin. So next. Ini saya sudah nih tadi. Bagaimana kita boleh melayani keluarga? Macam yang saya cakap tadi, kita harus kenal mereka lah, saling membantu. Biarpun pertolongan kita itu limited, tapi kita bantu setakat yang kita boleh. Lepas itu saling menasihati. Macam adik-beradik kita kan, ada yang masih lagi hore-hore di luar. Kita nasihati mereka. Ini saya pun masih bergumul lagi. So, saya ada seorang adik yang sangat keras, sangat susah untuk dibawa ke gereja. Tapi dari masa ke semasa, saya ada chat dia, saya cakap dengan dia kalau ada masa, datanglah ke gereja. Cakap dengan dia, dan dia jawab saya, oh, saya sudah kerja jauh. Dia cakap saya sudah kerja jauh, saya sudah di Rawang sekarang. Dia cakap, so saya serahkan kepada Tuhan lah, supaya dia dijamah dan datang di sini ataupun di gereja mana saja sama. Yang penting dia boleh bertumbuh. Dan kalau contohnya keluarga kita ada masalah, kita boleh saling menghibur. Tapi ini kalau kita ada masalah dan keluarga kita itu tidak datang menolong kita, menghibur kita, ini saya boleh ingatlah waktu kejadian abang kami meninggal, abang sulung kami meninggal dulu. Saya boleh nampak sangat banyak perbezaan dia dengan masa anak uncle saya meninggal. Dia punya perbezaan sangat besar. Biarpun waktu itu orang ramai datang, dia punya keramaian sama lah. So abang kami meninggal di Sarawak. So dalam 4 hari lah baru dia punya mayat itu sampai di kampung kami di Sabah. Lepas tu orang tidak henti-henti datang lah bagi support. Tapi supportnya itu tidak sama dengan yang kalau kita berada di dalam Tuhan. Dia sangat berbeza. Kita boleh, kalau kita pernah melalui itu, kita akan dapat rasakan beza dia. So waktu itu ramai orang datang support keluarga kami. Tetapi kenapa bapak saya boleh jauh dengan Tuhan waktu itu? So support yang orang bagi waktu itu adalah duniawi punya. Maksud dia bukan berdasarkan bukan mengikuti inilah Tuhan punya cara. Dan bapak saya sempat menjauh daripada Tuhan selama beberapa tahun. Dan waktu itu saya sangat bergumul juga. Saya sangat bergumul. Waktu itu saya sudah datang sini dan saya tahu saya bertumbuh di bawah jagaan saya punya uncle dengan auntie. Dan saya tahu apa yang tidak kena, apa yang tidak betul. Dan apa yang saya lakukan waktu itu, saya berdoa, saya berpuasa untuk bapak saya supaya dia boleh lupakan, ubati dia punya kekecewaan dengan Tuhan, kepahitan dia dengan Tuhan tentang abang sulung kami meninggal. So, dalam dekat 20 tahun juga lah bapak kami telah meninggalkan Tuhan. So, syukur sekarang dia kalau saya balik kampung kan, dia orang pertama yang bersiap pergi gereja. Waktu kami kalau belum bersiapkan, dia akan marah. Dia cakap cepat-cepat, kita kena pergi gereja, jangan datang lambat. So syukur Tuhan telah mengubati segala kekecewaan dan kepahitan yang ada di dalam hati dia. So saya nasihatkan kepada kita lah yang sudah dekat dengan Tuhan, yang sudah bertumbuh, sudah dewasa di dalam kita punya rohani, kita kena bantu saudara mara kita yang di dalam inilah, dalam kesedihan. Kalau kita tahu mereka itu masih belum dapat melupakan tentang ahli keluarga mereka yang meninggal, coba bantu mereka untuk secara Kristen lah, rohani. Jangan membantu dengan bawa pergi kedai, lepas itu pergi minum-minum. Itu hanya melupakan hanya sesaat. So kita bantu mereka secara macam mana Tuhan bentuk kita. Amin.
Next. So ketiga, melayani di gereja. Ini macam yang kita lakukan selalu lah. Saya ambil di dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Jadi yang melayani itu, ingat saja di firman Tuhan. Kita penat macam manapun, kita sibuk macam manapun, ingat ini firman Tuhan. Dia akan bagi kita kekuatan saat kita penat, saat kita letih di dalam pekerjaan, dalam mengurusi keluarga kita, dalam melayani. So ini akan bagi kita kekuatan. So apa itu gereja? Kalau kita tengok ini adalah bangunan. Bangunan ini kita sebut gereja, tempat untuk kita beribadah. Pas itu maksud kedua gereja adalah tubuh Kristus. Kita semua ini adalah gereja. Kita adalah gereja yang bergerak, yaitu anggota tubuh Kristus. Dalam Roma 12 ayat 5, begitu jugalah kita yang ramai ini semuanya anggota satu tubuh dalam Kristus dan saling memiliki. Nah, itu adalah maksud gereja yang kedua. Kalau kita kata, oh melayani di gereja itu terfokus kepada di sini saja di dalam bangunan, tidak. So kita juga adalah gereja yang bergerak. So kita boleh melayani di mana-mana sahaja. Next. Apa yang kita boleh lakukan untuk melayani di gereja? Macam yang kita selalu nampak, kita punya pemimpin lakukan. Saat jemaat ada masalah, mereka akan saling mendorong dan memberi semangat, saling mendoakan. Mungkin kita tidak nampak pemimpin kita mendoakan jemaat-jemaat yang berada di dalam kesulitan ataupun masalah, tetapi mereka berhubung di dalam telepon dan mendoakan. Jumpa di luar, bukan kita tidak akan nampak selalu di dalam itu. So, sebenarnya yang saya katakan tadi, kita juga adalah gereja. Jadi kita di mana-mana pun boleh melayani, mendoakan, dan saling menasihati satu sama lain, dan saling memperhatikan. Dengan melayani di dalam gereja, sikap dan pribadi kita akan dibentuk dan disempurnakan. Amen. Selain kita membangun tubuh Kristus, kerohanian kita juga akan semakin bertumbuh dewasa. Amin. Amen. Nah, ini saya ada sedikit kesaksian dalam kami punya JK. Sejak beberapa tahun inilah, apabila kami di dalam JK kami kan, bila kami tanya macam heart to heart lah, sharing. So bagaimana mereka start dalam melayani di gereja? Bagaimana mereka start? Semua kesaksian mereka itu adalah sama. Bukan mereka saja, saya sendiri sama. Maksud dia, start saya melayani itu di gereja adalah dengan motif yang salah. Saya tidak tahu lah yang lain. Kenapa saya katakan begitu? Sebab kalau saya tanya dengan ahli JK saya, sama dengan apa yang saya nilai, saya rasa. Sebab waktu saya mula melayani itu, dulu saya melayani first backup singer, lepas tu saya ikut menari rebana. Lepas tu dalam pikiran saya kan, wah, kalau contohnya menari rebana, saya punya pikiran, saya mau melakukan pelayanan itu sebab mau show off, mau tunjuk kepada orang yang saya boleh bergerak menari, tapi sebenarnya memang tidak bakat. So, dia punya starting itu sudah salah. Tapi kenapa saya katakan di sini? Sebab apabila kita melayani di gereja, kita biarpun starting kita itu salah, tapi seiringnya berjalan dengan waktu, kita bersama dengan pemimpin-pemimpin kita belajar. Iman kita akan dewasa, rohani kita akan bertumbuh. Kita dapat dibentuk daripada motif yang salah pada mulanya itu. Sekarang bila saya tanya mereka dan saya sendiri, saya sudah tidak bermotifkan perkara yang sama lagi. Saya cakap, biarpun semacam saya cakap tadi, saya menari sebenarnya memang tidak bakat.
saya melakukan itu sebab saya mau melayani Tuhan sahaja. So, dulu kalau saya salah step kan, saya akan rasakan bila orang senyum dengan saya kan, saya punya pikiran kan mereka ejek saya. Betul. Saya akan rasa mereka ejek saya. Jadi saya sudah tidak keruan. Saya punya pikiran kan sudah macam bukan dengan saya lagi, semacam yang next step itu pun saya akan lupa sudah. Terus sekarang kan, bukan saya cakap saya cincai untuk melakukan melayani Tuhan dalam tarian rebana, bukan. Tapi bila kita sudah dewasa, so kita dapat dibimbing, dipantau dari masa ke semasa dengan kita punya pemimpin, dan apabila motif kita itu sudah berada di landasan yang betul, kenapalah salah? Kita tidak akan berpikir perkara yang sama lagi, sebab seperti yang saya katakan, apabila salah pun kan, saya bukan melayani untuk mereka, untuk dipersembahkan kepada jemaat, bukan. Tapi saya melayani, hati saya mau melayani Tuhan. So, salah macam mana pun, saya sudah tidak berpikir negatif lagi. So, syukur, biarpun tidak bakat, saya masih boleh bergerak. So, itulah apa yang terjadi apabila kita melayani. Biarpun, jangan risau, biarpun motif kita yang salah pada mulanya, hanya mahu tunjuk kepada kita punya keluarga ataupun kawan-kawan di kampung kah. Tapi apabila kita sentiasa datang ke gereja dan bertumbuh di gereja, lemah kelemahan kita punya iman akan dibentuk, kita punya rohani akan bertumbuh. So maksud dia, kalau kita melayani, kita bersedia, kita bersedia buka hati kita untuk Tuhan bentuk. Jadi melayanilah. Biarpun pada mulanya dia punya motif itu salah, tetapi apabila kita sentiasa dipimpin, dibentuk, itu akan berubah. Amin. Next. Melayani sesama. So ini adalah last point. So ini saya ambil di dalam 1 Petrus 4 ayat 10. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Saya yakin dan percaya kita semua mempunyai talenta yang berbeza-beza. Jadi kita boleh melakukan banyak perkara apabila kita bekerja sama ataupun kita bergabung. Kalau kita hanya satu orang dan tidak bekerja sama dalam melayani, kita hanya setakat apa yang kita tahu saja kita boleh lakukan. Tapi apabila kita berkumpul dan saling menolonglah dalam melayani antara satu sama dengan lain, yang perkara yang kecil itu akan bertukar menjadi perkara yang besar yang kita boleh lakukan. Jadi melayani sesama ini bukan hanya terfokus kepada di kalangan kita sahaja di gereja, tidak. Kita boleh melayani siapa sahaja ikut kita punya talent yang Tuhan sudah beri. So, bagaimana cara kita melayani sesama? Melayani di mana kita diperlukan. Saya yakin kita diletakkan di satu tempat itu bukan secara kebetulan. Tuhan letakkan kita di satu tempat itu sebab ada dia punya maksud, ada fungsi dia. Amin. Kenapa kita diletakkan di GBMKL? Kalau saya, sebab disinilah saya dibangun, disinilah iman saya bertumbuh. Dan apabila bertumbuh bukan hanya setakat situ sahaja. Tuhan panggil saya untuk melayani lebih lagi dengan apa yang sudah Tuhan berikan kepada saya. So, dalam Filipi 2 ayat 4, tiap-tiap seorang daripada kamu janganlah menjaga kepentingan diri sahaja, jagalah juga kepentingan orang lain. Ini bukan saya yang kata, ini firman Tuhan yang kata. Sini mengatakan jangan hanya jaga kepentingan diri sahaja, jaga juga kepentingan orang lain. Kedua, doakanlah orang lain. Mungkin kita selalu malas berdoa, tapi dalam Efesus 6:18, sambil itu pohonlah sentiasa dengan segala doa dan rayuan dalam roh, serta berjaga-jaga dengan segala ketekunan dan permohonan untuk semua orang yang saleh. Nah, ini kita boleh mendoakan. Kita tidak perlu pikir jauh lah siapa yang kita perlu doakan. Kita
boleh doakan antara satu dengan yang lain di sini. Pemimpin kita yang sekarang, Pastor Lesa dengan Pastor Habib, kita boleh mendoakan mereka. So kalau hanya mereka sahaja, ikut kekuatan mereka sahaja dengan apa yang Tuhan sudah karuniakan kepada mereka, jika tiada orang jemaat yang berada di belakang mereka yang mendoakan mereka, tidak mustahil mereka boleh jatuh. Jadi mereka perlu support kita semua, jemaat-jemaat GBMKL, untuk mendoakan mereka supaya apapun yang mereka lakukan di dalam GBMKL itu semuanya bukan untuk menjatuhkan kita, tetapi untuk kemajuan iman rohani kita. Amin. Jadi rajin-rajinlah mendoakan pemimpin kita. Selain itu, cerahkanlah hari orang lain. Mungkin kita tidak boleh membuatkan semua orang ketawa, tetapi dalam Matius 5 ayat 16, biarlah cahayamu juga bersinar di hadapan orang ramai, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, lalu memuji Bapamu yang di surga. Nah, kita mencerahkan hati orang lain itu bukan untuk kita minta ujian untuk diri kita sendiri, tetapi apabila kita melakukan perkara itu, mereka akan melihat daripada siapa kita. Adakah daripada Bapa kita sendiri? Tidak. Mereka akan melihat kenapa kita boleh mencerahkan mereka, kenapa kita boleh membantu mereka. Dan mereka akan melihat itu, dan mereka tahu, oh, mereka adalah orang-orang yang percaya. Percaya kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi melalui pertolongan kita itu, kemuliaan itu akan berbalik kepada Tuhan. Amin. So, rajin-rajinlah mencerahkan hati orang lain. Oke, so renungan. Ini pertanyaan sebenarnya kepada diri kita. Saya tahu minggu ini kita tiada JK, tapi ini kita boleh tanya diri kita secara pribadi. Nomor 1, kenapa kita harus melayani Tuhan? Ini kita tanya diri kita. Nomor 2, nyatakan hal yang kita boleh lakukan untuk melayani lingkungan keluarga kita. Mungkin kita cakap saya malu berhadapan dengan orang lain. So, start daripada pelayanan kecil. Kita punya keluarga sendiri. So, pikir apa yang kita boleh lakukan untuk mereka. Nomor 3, apakah perkara yang masih menghalangi kita untuk mengambil bahagian di dalam pelayanan? Apakah itu perkara yang masih menghalangi kita? Kita pernah tanya diri kita. Jadi sekarang kita tanya diri kita, apakah lagi kurangkah yang kita terima sehingga kita masih lagi rasa ada sesuatu yang menggumpal, yang menghalang kita untuk melayani? So, itu kita tanya diri kita. Nomor 4, kenapa melayani sesama itu sangat penting di dalam kehidupan Kristen? Seperti yang saya baru cakap tadi. Tapi ini kita boleh tanya diri kita secara pribadi. Next. Penutup, saya akhiri firman sharing saya pada hari ini dengan satu ayat firman Tuhan, yaitu Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatannya, dicipta dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik yang telah disediakan terdahulu oleh Allah untuk kita lakukan. So, jangan pernah berpikir kehadiran kita tidak bermakna ataupun tidak fungsi. Jangan pernah berpikir begitu. Kita diciptakan ini untuk melakukan perkara yang luar biasa, yang dahsyat. Amin. Amen. So, sampai sini saja. Yang melayani, sila.